1. Soal SBMPTN tahun 2018. Negara-negara kecil kepulauan umumnya khawatir akan dampak pemanasan global karena A. Negaranya bisa tenggelam oleh meningkatnya permukaan laut. B. Pulau-pulaunya akan makin padat penduduknya dan tersebar secara merata. C. Akan terjadi eksodus besar-besaran ke negara lain. D. Lenyapnya peradaban negara tersebut dan makin meningkatnya jumlah penduduk. E. Tidak ada jawaban yang benar. Dampak pemanasan global. Tentu kita bisa mengetahui dampak dari climate change atau pemanasan global adalah tingginya muka air laut atau tingginya permukaan laut tersebut. Hal ini disebabkan karena mencairnya es di kutub utara dan juga kutub selatan yang menjadikan semakin tingginya muka air atau perairan dari laut. Maka yang menjadi kekhawatiran bagi negara-negara kecil kepulauan seperti Fiji, Vanuatu dan sebagainya adalah khawatir akan negaranya bisa tenggelam karena meningkatnya permukaan laut. Maka jawaban A adalah jawaban yang tepat untuk menjawab soal tersebut. Dua, soal SBMPTN tahun 2015. Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah pantai yang cukup beragam. Adapun secara karakteristik atau cirinya, wilayah pantai barat Sumatera umumnya lebih basah dibandingkan dengan wilayah sebelah timurnya pada saat dominasi angin barat daya tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh A. Awan cumulonimbus, B. Peneplain, C. Topografi, D. Osilasi Madden dan Julian, dan E. El Nino. Untuk menjawab soal berikut, pertama-tama kita harus mengetahui karakteristik dari Pulau Sumatera. Adapun kita contohkan berikut ini adalah gambar Pulau Sumatera. Sini adalah wilayah timur dan di sini adalah wilayah barat. Maka bisa kita ketahui bahwa wilayah timur Pulau Sumatera berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan di barat daya atau di barat dari Pulau Sumatera terdapat hamparan laut yang luas. Selain itu, umumnya dalam suatu peta atau dalam gambar-gambar lainnya, Pulau Sumatera ditunjukkan dengan terdapatnya bukit barisan di sebelah barat Pulau Sumatera. Sehingga wilayah barat Sumatera ini memiliki topografi yang cukup beragam. Sehingga ketika terjadi angin barat daya atau angin dari Asia yang membawa uap air atau juga hujan, maka umumnya daerah-daerah barat ini lebih basah dibandingkan wilayah timurnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengaruh dari hujan orografis, di mana hujan ini terjadi karena awan ataupun uap udara yang membawa uap air akan dipaksa naik ke pegunungan dan menjatuhkan uap airnya di sebelah barat. Namun di bagian timurnya tidak terdapat uap air. Sehingga umumnya daerah pantai barat dari Sumatera lebih basah dibanding dengan wilayah sebelah timurnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya topografi atau perbedaan tinggi antara wilayah barat Sumatera dengan wilayah timurnya. 3. Soal UM UGM tahun 2015.
Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah lautan lebih luas dibanding wilayah daratannya. Bagaimana pengaruh lautan terhadap iklim di Indonesia? A. Peningkatan rata-rata suhu tahunan. B. Penurunan rata-rata suhu tahunan. C. Peningkatan jumlah curah hujan tahunan. D. Penurunan jumlah curah hujan tahunan. E. Peningkatan rata-rata suhu permukaan air laut tahunan. Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah ekuator. Maka secara iklim Indonesia merupakan daerah tropis atau daerah tropik. Apa artinya itu? Indonesia merupakan negara yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, atau dapat dikatakan arti sempitnya Indonesia mempunyai iklim yang cukup panas. Artinya suhu udara yang ada di Indonesia harusnya adalah suhu udara tinggi karena mendapat sinar matahari sepanjang tahunnya. Namun terdapat pengaruh dari laut karena Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih luas dibanding wilayah daratannya, atau 2/3 wilayah Indonesia merupakan air atau wilayah lautan. Hal ini memberikan pengaruh dikarenakan banyaknya penguapan atau evaporasi sehingga mampu menjaga adanya kelembapan dari udara ataupun uap air. Hal ini menjadikan panas di negara Indonesia berbeda dengan panas yang berada di daerah gurun. Adapun panas di Indonesia ini dapat distabilkan karena pengaruh dari lautan. Maka lautan di sini dapat berfungsi sebagai opsi B, sebagai penurunan rata-rata suhu tahunan. Sehingga kita patut bersyukur tinggal di Indonesia karena memiliki laut yang cukup luas untuk dapat menetralkan suhu panas yang ada di sini. Maka jawaban B adalah jawaban yang tepat. 4. Soal SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan di atas merupakan pengaruh letak. A. Pengaruh letak geomorfologis terhadap aspek perdagangan. B. Pengaruh letak astronomis terhadap aspek ekonomi. C. Pengaruh letak astronomis terhadap aspek budaya. D. Pengaruh letak geologis terhadap aspek budaya. E. Pengaruh letak geografis terhadap aspek penduduk. Indonesia terletak di antara negara-negara berkembang. Sebut saja Malaysia, Brunei, Filipina, Myanmar, dan lain sebagainya. Kemudian karena letaknya dekat dengan negara-negara berkembang, maka kebudayaan juga kita banyak dipengaruhi seperti budaya Malaysia, Melayu, dan sebagainya. Kemudian juga Indonesia terdapat suatu lalu lintas perdagangan yang ramai sehingga menunjang perdagangan di Indonesia. Adapun hal ini dipengaruhi letak karena letak Indonesia berada di antara daerah-daerah lainnya. Sehingga letak yang menunjukkan adanya kenyataan secara nyata dan juga posisi daerah lain umumnya ditunjukkan oleh letak geografis.
Posisi daerah lainnya ditunjukkan melalui pernyataan bahwa Indonesia berada di antara negara-negara berkembang, negara ASEAN, contohnya organisasi yang menampung berbagai negara-negara berkembang. Nah, adapun hal ini menunjukkan letak geografis Indonesia terhadap posisi daerah-daerah lainnya. Sehingga opsi E adalah jawaban yang tepat. Lima, soal SIMAK UI tahun 2016. Perairan pantai timur Pulau Sumatera merupakan daerah yang kaya akan ikan. Sebab perairan pantai timur Pulau Sumatera termasuk wilayah zona abyssal. Mari kita tengok pernyataannya terlebih dahulu. Perairan pantai Sumatera, atau kita sketsakan Pulau Sumatera di sini, dan pantai timurnya di sebelah sini, berhadapan dengan Pulau Kalimantan. Adapun laut di sini merupakan tipe laut yang bersifat dangkal. Artinya, kedalaman laut dimungkinkan kurang dari 200 meter. Hal ini menyebabkan laut tersebut masih dapat tersinari matahari. Sehingga jika kita melihat laut berdasarkan kedalamannya, maka wilayah tipe dangkal atau wilayah perairan pantai timur ini masuk ke dalam wilayah neritik atau wilayah yang masih dangkal. Kemudian, karena wilayahnya masih dangkal dan tersinari matahari, maka laut-laut dangkal umumnya kaya akan ikannya. Hal ini dikarenakan banyaknya fitoplankton ataupun plankton sebagai makanan ikan. Maka pernyataan pertama atau pernyataan di nomor 5 bernilai benar. Kemudian alasannya, perairan pantai timur Pulau Sumatera termasuk wilayah zona abyssal merupakan pernyataan yang salah. Hal ini dikarenakan tipe perairan timur Pulau Sumatera bertipe wilayah neritik atau wilayah dangkal. Adapun zona abyssal merupakan tipe dalam. Sehingga tentu berkontradiksi ya. Maka ketika pernyataan bernilai benar dan alasan bernilai salah, maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah jawaban opsi C. 6. Soal SBMPTN tahun 2018. Indonesia terletak di antara dua benua besar, yakni benua Asia dan benua Australia. Dan juga Indonesia terletak di dua samudra, yakni Pasifik dan juga Samudra Hindia. Fakta ini merupakan letak Indonesia secara A. Astronomis, B. Geografis, C. Geomorfologis, D. Geologis, dan E. Ekonomi. Indonesia terletak di antara benua Asia di sebelah utara sini, kemudian benua Australia di sebelah selatan, kemudian juga terletak di Samudra Pasifik sebelah sini, dan Indonesia terletak di dekat Samudra Hindia. Maka ibarat ini Indonesia terletak di posisi silang. Maka fakta ini merupakan letak Indonesia berdasarkan dari posisinya dengan daerah-daerah lain. Maka letak yang sesuai menunjukkan posisi daerah-daerah lainnya ditunjukkan dengan letak geografis. Maka B merupakan jawaban yang tepat. Adapun letak astronomis harus ditunjukkan melalui garis bujur dan garis lintang dan juga titik koordinat. Geomorfologis ditunjukkan melalui kenampakan permukaan bumi, geologi melalui struktur batu sehingga bukan
ekonomi juga bukan. Maka B adalah opsi jawaban yang tepat. 7. Soal SBMPTN tahun 2018. Berdasarkan letak geologis, Indonesia dilewati oleh jalur pergunungan atau sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania. Wilayah Indonesia yang dilalui jalur pegunungan lipatan muda sirkum Pasifik adalah A. Irian Jaya, B. Pulau Jawa, C. Sumatera, D. Madura, dan E. Nusa Tenggara. Kita harus mengetahui terlebih dahulu jalur pegunungan yang melewati wilayah Indonesia. Adapun kita dilewati oleh jalur sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania. Adapun jalur Pasifik diawali dari pegunungan Rocky yang berada di pulau atau di benua Amerika. Pegunungan ini membentang dari pegunungan Amerika Selatan ke utara, kemudian melewati Laut Pasifik, kemudian melalui daerah Eropa, melalui wilayah timur seperti halnya Jepang, Filipina, dan nantinya akan berakhir di Indonesia, lebih tepatnya di pulau yang paling timur dari Indonesia adalah Pulau Papua atau Pulau Irian Jaya. Pegunungan Pasifik ini sering sekali dikenal sebagai Ring of Fire, sehingga memiliki pegunungan lipatan-lipatan yang sangat aktif, bahkan memulai puncak-puncak tertinggi seperti halnya di Irian Jaya, tentu dikenal Puncak Jayawijaya atau juga Puncak Kartens. Hal ini diakibatkan karena dilewati oleh sirkum Pasifik yang diawali dari Amerika Selatan sampai nantinya berakhir ke Pulau Papua. Maka opsi A adalah jawaban yang tepat. 8. Soal SBMPTN tahun 2018. Kekayaan ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri oleh nelayan asing. Hal ini dikarenakan A. Wilayah laut sangat terbuka, B. Sebagian besar laut dangkal, C. Wilayah laut yang sangat luas, D. Garis batas wilayah yang tidak jelas, E. Wilayah laut yang banyak pulaunya. Indonesia merupakan negara dengan perairan terbanyak, maka menjadikan Indonesia kaya akan biota laut. Salah satunya adalah adanya ikan laut. Namun, kekayaan Indonesia banyak sekali dicuri oleh nelayan-nelayan asing atau nelayan-nelayan dari luar Indonesia. Hal ini dikarenakan opsi A, wilayah laut sangat terbuka, tentu bukan merupakan jawaban. Laut memang suatu perairan yang sangat terbuka bagi siapapun. Namun dalam opsi ini bukan merupakan jawabannya. Kemudian opsi B, sebagian besar laut dangkal, juga bukan merupakan jawaban. Karena justru sebagian besar laut yang ada di dunia saat ini 80%-nya merupakan laut yang dalam. Kemudian garis batas wilayah yang tidak jelas. Tentu sudah terdapat suatu undang-undang yang mengatur tentang batas-batas wilayah laut, di mana batas tersebut ditujukan melalui batas ZEE, batas teritorial, dan juga batas kontinen. Hal ini menunjukkan garis batas wilayah laut sangatlah jelas. Maka opsi D bukan merupakan jawaban. Kemudian opsi E, wilayah yang banyak pulau, juga bukan merupakan jawaban. Maka alasan yang tepat kenapa laut kita ataupun kekayaan laut kita banyak dicuri oleh nelayan asing adalah dikarenakan wilayah laut kita yang sangat luas.
Di satu sisi, wilayah yang sangat luas memberikan keuntungan yang begitu luas juga terhadap kekayaan biota-biota laut. Namun, apabila negara kita tidak dapat melakukan pelestarian atau tidak dapat menjaga sumber dayanya, maka yang ada adalah dicurinya kekayaan laut kita oleh negara-negara asing. Maka opsi C adalah jawaban yang tepat. 9. Soal SBMPTN tahun 2018. Berdasarkan letak geologinya, Indonesia dilewati oleh jalur pegunungan lipatan atau sirkum yang terdapat di sebelah jalur pergunungan api di Pulau Jawa. Hal ini tentu mempunyai potensi tambang A. Tembaga dan emas, B. Perak dan tembaga, C. Nikel dan bauksit, D. Minyak dan gas bumi, E. Timah dan marmer. Perlu kita ketahui bahwa letak geologi Indonesia mempengaruhi terhadap struktur batuan. Kemudian Indonesia juga dilewati oleh jalur pegunungan sirkum. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya proses subduksi atau proses penunjaman di lempeng Hindia dan juga lempeng Eurasia. Kita tentu mengenal adanya lempeng-lempeng atau bagian kerak bumi yang terdapat di bagian utara dan selatan dari negara Indonesia. Kita artikan di sini adalah Samudra Hindia, dan di atasnya atau di utaranya negara kita terdapat lempeng daratan Eurasia. Eurasia yang berada di utara bergerak saat ini per tahunnya 5 cm ke arah selatan. Begitu pula Samudra Hindia juga mengalami pergerakan dari selatan ke utara. Kedua pergerakan lempeng tersebut menimbulkan yang namanya subduksi atau proses penunjaman. Proses ini menjadikan wilayah-wilayah samudra masuk ke dalam lempeng benua. Maka ketika terjadi penunjaman itulah, maka terbentuklah suatu jalur pegunungan. Jalur pegunungan itulah yang menjadikan Pulau Jawa itu mempunyai potensi tambang. Potensi tambang apa yang dimaksud? Dalam hal ini yang dimaksud adalah terdapatnya minyak dan juga gas bumi. Hasil dari subduksi tadi tidak hanya membentuk suatu gunung api, namun juga turut membuat suatu cekungan yang di dalamnya terdapat suatu kandungan magma, kandungan minyak bumi, dan juga terkadang terdapat gas yang tertimbun di sana. Maka Pulau Jawa mempunyai potensi tambang berupa minyak dan juga gas bumi. Maka jawaban D adalah jawaban yang tepat. 10. Soal SBMPTN tahun 2013. Proses naiknya massa air laut dari lapisan bawah ke permukaan disebut arus upwelling. Sebab wilayah upwelling adalah daerah yang kaya sumber daya ikan. Mari kita perhatikan pernyataannya terlebih dahulu. Proses naiknya massa air laut dari lapisan bawah ke atas dapat kita sebut upwelling, tentu bernilai benar. Upwelling merupakan proses naiknya massa air laut yang bergerak dari bawah kemudian bergerak ke atas. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti halnya suhu, kemudian kadar garam, dan juga tekanan udara. Beberapa hal inilah yang membuat
terjadinya pergerakan arus. Maka arus upwelling merupakan proses naiknya massa air laut dari lapisan bawah ke lapisan atas. Kemudian alasannya. Arus atau wilayah upwelling kaya akan sumber daya ikan. Hal ini juga bernilai benar. Hal ini dikarenakan proses naiknya massa air laut dari bawah ke permukaan atas di sini membawa berbagai macam nutrisi. Seperti halnya makanan-makanan ikan dari bawah laut ditarik ke atas permukaan. Adapun umumnya yang bisa terbawa di sini adalah beberapa plankton sebagai makanan ikan. Sehingga wilayah upwelling atau wilayah lapisan air laut yang naik ke atas membuat wilayah tersebut menjadi kaya akan sumber daya ikan. Sehingga alasan bernilai benar. Kemudian ketika pernyataan dan alasan bernilai benar, terdapat pula suatu hubungan atau keterkaitan. Maka opsi jawaban tepat adalah opsi A.